Menjelang Komisi Pemilihan Umum KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 di mana tim hukum nasional Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu mengaku terus mematangkan langkah konstitusional pengajuan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi RI, ya diantaranya menyiapkan saksi kunci terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 kali ini. Nah, di sini saya ada videonya ya terkait kesiapan tim hukum Anies dan tim hukum Prabowo yang juga sudah sama-sama siap akan bertarung di MK dengan segala bukti masing-masing. Mari kita simak bersama ya. Oke, untuk masalah pembuktian tentu kita udah ready. Memang bukan di sini akan kita ungkap, tapi begini dulu, kita jelaskan Ini dulu. anggota tim hukum Timnas Amin ya. Amin ini kita secara draft udah ready 100%, secara pembuktian sudah ready 100%. Nah, yang lagi rame dan jadi gimmick ini kan mengenai statement 1000 pengacara. Jadi gini, tahapan pemilu itu kan panjang dari proses DPS sampai nanti adanya penetapan KPU. Nah, proses yang panjang ini harus dimanajemen dengan baik. Nah, bagaimana mekanisme manajemen itu? Nah, makanya disitulah logika kita memang memiliki tim sampai ke seluruh provinsi itu dengan total lebih dari 1000. Nah, fungsi total tim hukum yang lebih dari 1000 ini itu ditempatkan di daerah-daerah untuk melaksanakan tugas atau fungsi hukum untuk memenuhi seluruh hukum acara apabila ada dugaan. Nah, intinya ya, tim hukum nasional Anies itu katanya sudah siap mengajukan sengketa pemilu, bahkan katanya sudah 100% kesiapannya. Kerja tim hukum di Indonesia ini adalah ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kan tidak mungkin kita hanya melakukan oleh 10 atau 20 pengacara. Nah, itu jadi memang mekanisme kerja kita yang kita bagi dan semuanya bermuara pada Mahkamah Konstitusi besok. Nah, bukti-bukti apa dan bagaimana pembuktiannya? Yang pertama, yang pasti bukti yang akan kita bawa adalah bukti yang relevan dengan permohonan. Itu dulu. Dalam konteks pembuktian, itu penting bukti itu relevan. Artinya, ketika kita dalam permohonan kita mengajukan suatu dugaan kecurangan penggunaan aparat, maka kita sudah punya bukti yang relevan. Yang kedua, apakah setelah bukti relevan itu cukup? Tidak cukup. Dia juga harus admissible, dia harus bisa diterima. Gitu kan. Jadi ketika sudah relevan, apakah dia bisa digunakan bukti tersebut dalam permohonan kita? Nah, yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah apakah bukti itu didapat dengan cara yang tidak melawan hukum? Oke. Nah, itu kita miliki semua. Nah, tentu yang terakhir nanti adalah dalam konteks pembuktian adalah keyakinan hakim, dan di sini kami sangat yakin akan ada suatu perubahan karena dari dalil permohonan serta bukti dan mekanisme pembuktian dan strategi pembuktian yang kami siapkan itu semua akan bermuara pada suatu putusan yang revolusioner di MK nanti. Oke, saya ke Bang Habib. Bang Habib, kubu 02 kan seolah jadi pihak yang paling diuntungkan gitu ya dengan berbagai macam tudingan dari kubu 01 maupun juga 03. Bagaimana menepisnya nanti di MK? Ya, saya bilang tadi, Siap-siap, Pak. kita Sering punya sederet babat nanti di bukti MK. ya, yang sudah kami sampaikan sebelumnya dan sebagian besar lagi juga sudah kami kualifikasi ya untuk disampaikan nanti di persidangan. Kita memang agak ragu dari tadi, kita tanggung-tanggung semua nih Pak Firman, Said, karena ini bukan persidangan Pak. Ini kalau kita buka di sini salah-salah kita sudah buka kartu duluan. Saya juga nunggu Pak Said, Pak Firman keceplosan gitu kan, supaya bisa kita sampaikan buat rapat besok. Biar ada bocor-bocoran gitu kan, halus sedikit ya. ya. Tapi gini ya, kembali lagi ya, soal format sidang di MK ya, memang ya terus terang sulit ya bagi pihak yang berposisi sebagai pemohon. Karena kewenangan pembuktian untuk merubah hasil itu ada di mereka, bukan kewenangan. Beban pembuktian, misalnya mendalilkan sesuatu, mereka yang akan membuktikan. Kalau kami ini kan lebih ke sebagai kewajiban moral saja, mengungkap fakta-fakta yang kami anggap benar, gitu kan ya. Tidak ada target, kami sih sudah dalam posisi memang bersama KPU mempertahankan hasil yang ada. Oke, nah saya ke Mbak Titi kemudian. Mbak Titi, dengan komposisi hakim yang sekarang, bagaimana menjamin independensi hakim dalam memutus sengketa pemilu nanti? Iya, kita harus kembali ke PHPU itu bukan hanya Pilpres, tetapi juga ada Pileg ya. Kalau di Pilpres itu sebagai ekses putusan MK-MK,
maka hakim yang akan menangani hanya ada 8. Ya. Jadi 8 hakim ini dan ada 2 pemain baru kan masuk, Hakim Arsul Sani dan Ridwan Mansur yang dari Mahkamah Agung 1 dan DPR 1. Kalau dilihat dari beberapa putusan terbaru, ini ada cukup progresivitas, mungkin ingin menebus pasca putusan 90 ya. Misalnya sebut saja putusan 141 2023 di mana MK melakukan koreksi self correction terhadap putusan soal usia, mengembalikan sebagai open legal policy, atau juga putusan soal ambang batas bukan karena perludem pemohonnya, tetapi memang ada konstruksi yang lebih demokratis di dalam membangun pendekatan putusan, termasuk juga putusan soal misalnya Jaksa Agung harus bebas dari pengurus partai, dan juga soal pilkada ya, bahwa jangan otak-atik jadwal pilkada lah, itu akan mengganggu konstitusionalitas keserentakan. Dari sana sebenarnya kita ada cukup punya harapan bahwa akan ada progresivitas dan kejutan. Bukti kecurangan seperti apa yang sudah disiapkan jelang gugatan ke MK? Coba kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekedar pendekatan prosedural. Tapi pertanyaannya sejauh apa itu bisa dilakukan MK? Dan mengungkapnya. Betul. Dan apakah kemudian dampaknya akan seperti di 2014? Sampai diskualifikasi tidak Mbak Titi? Saya kira kalau sampai ke sana agak jauh ya. Mungkin MK tidak akan sampai sejauh itu. Tetapi apakah pemohon mampu mengkuantifikasi dugaan kecurangan TSM tadi menjadi persentase suara yang berpengaruh terhadap perolehan suara sehingga ada peluang masuk ke putaran kedua, dan itu diberikan peluang untuk proses pembuktian yang memadai oleh MK, itu yang sebenarnya kita tunggu. Tapi kalau optimis artinya menutup peluang bahwa tidak mungkin ada lobby-lobby di ranah hakimnya? Ya, ini bergantung kita, pengawalan kita semua ya. Saya ingin membawa ini sebagai himbauan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam perjalanannya pasca kasus Akil Mokhtar, kasus Patrialis Akbar, selalu bisa memanfaatkan momentum pemilu sebagai momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada kelembagaan MK. Benar. Dan mesti Mas Adi Pray dulu, Mas Adi Pray, bahwa jalur MK ini apakah memang untuk bargaining position ataukah untuk mendelegitimasi pemilu di 2024 ini? Ya, bagi saya sebenarnya Mahkamah Konstitusi ini adalah konteks prosedural yang harus diikuti, terutama untuk mencari keadilan dalam pemilu. Itu semua orang ingin tahu yang sebenarnya. Oleh karena itu kan saya selalu mengatakan ini bukti-bukti yang valid yang perlu diungkapkan kubu 1 dan 3 itu perlu. Sehingga narasi-narasi terkait dengan kecurangan itu bukan hanya sebatas pepesan kosong. Karena tidak gampang menghadirkan orang ini sebagai saksi yang saya kira akan bercerita tentang ya? bagaimana mereka itu diintimidasi, bagaimana mereka dimobilisasi untuk memenangkan salah satu paslon. Mungkin mereka melakukan itu, tapi kalau dia tidak mau bersaksi sama saja itu tidak bisa dibuktikan. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua tentu saja, kalaupun toh Mahkamah Konstitusi itu pun juga tidak bisa diharapkan, mekanisme lain bisa dipakai. Hak angket segera diwujudkan, apalagi jalan cerita. Berharap kepada Bawaslu tak bisa, MK pun tak bisa, hak angketlah yang... Angket bukan gertak sambal doang? Ya, mestinya gampang angket itu. Kan cuma 25 orang anggota dewan tanda tangan, minimal 2 fraksi. Apa susahnya? Kalaupun toh PDIP masih maju mundur, P3 masih jelas, minimal kubu nomor 3 ini jelaslah iman politiknya. Yang sejak awal ya akan ada indikasi kecurangan di situ. Singkat. Jadi nggak ada yang salah dengan yang namanya sistematisasi pencarian penemuan keadilan. Tim hukum Anies dan Muhaimin itu menuturkan ya, setelah mengumpulkan data, fakta dan bukti dalam pengajuan adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu. Selain itu pihaknya juga menyiapkan sejumlah saksi yang akan dihadirkan di persidangan MK nantinya. Ya, seperti apa komentar kalian terkait dengan bukti yang akan nanti mau dijadikan bahan untuk menggugat hasil Pilpres 2024? Kira-kira seperti apa? Tulis di kolom komentar, dan salam demokrasi.